Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Kalau bahasan yang selalu ditunggu-tunggu beberapa hari atau beberapa minggu ini sudah pasti guys ya. Melihat perkembangan sepak bola dalam negeri. Khususnya ngomongin soal timnas kecintaan kita gitu ya. Dari banyaknya cerita atau mungkin gue bisa katakan drama yang terjadi di sosial media. Akhirnya yang selalu diam katanya. Yang selalu begini, begitu. Akhirnya dia memposting sesuatu gitu. Coach Sinteyong, dia bilang bahwa setelah 5 tahun untuk bisa memegang timnas Indonesia, dia merasa bangga. Dan ya kalau gue tanya sama bapak-bapak pandit yang di sini, tentunya kita juga semua bangga. Kita tidak bisa melihat sebelah mata lah gitu. Kalau dari Mas Rijal dulu. Gue rasa dari 5 tahun gue udah banyak beredar juga ya keluh kesah dari fans yang mana kita sama-sama sepakat kalau Sinteyong ini membangun tim ini bukan dari titik nol gitu. Bahkan lebih rendah dari titik nol, dia berhasil ngebangun tim ini dan hal yang dia lakuin sama sekali nggak mudah. Yang mana kita waktu itu potong generasi, akhirnya dia bisa menimbulkan, itu kan juga dipertanyakan juga gini, kenapa potong generasi, ini kita timnya udah ada, kenapa dicoba-coba lagi timnya lebih muda, tapi ternyata dampaknya terasanya cukup jangka panjang, dan gue rasa dia bisa pulang ke Korea dengan rasa yang begitu bangga, karena bisa dikatakan segala sesuatunya fondasi timnas kita tuh yang bangun berkat dari warisan STY juga gitu. Selama 5 tahun dia udah bangun, dan dari segi pattern permainan pun juga sebenarnya udah ada. Kalau dibilang dia miskin taktik, menurut gue di awal datang pun dia mainnya formasi 4-4-2 loh sebenarnya, 4-4-2, tapi seiring berjalannya waktu pemain juga makin bertambah, pemain makin berkembang, kita mulai menyesuaikan pakai 3-4-3 dan sebagainya. Tapi kalau soal fondasi nggak bisa dipungkiri, emang yang dia lakukan banyak banget buat Indonesia, buat timnas kita ada di titik ini pun berkat dari kerja keras dari Coach Sin juga yang berhasil meramu pemain-pemain kita supaya tampil lebih maksimal lagi. Sepakat dengan statement yang dibilang Rijal bahwa legasinya memang Sinteyong itu memang membanggakan itu gitu. Emang ada yang melihat sebelah mata ya ke Coach Sin? Ya, tadi dia agak Pasti ada kedip-kedip gitu. Lu kenapa dulu sebelah mata? Ada apaan tuh gitu kan ya. Bukan gitu ya. Tapi ya banyak lah maksudnya. Iya, dan ya itu wajar. Namanya sepak bola sedang berkembang dan berkembangnya juga kelihatan, improvementnya kelihatan. Bagi sebagian orang melihat ya ini improvement gitu. Sebagian orang lagi ya tidak gitu. Karena mungkin ada yang bisa melihat bahwa prestasi adalah piala, ada yang bisa melihat prestasi adalah peningkatan klasemen di FIFA, permainan yang lebih agile, permainan yang lebih baik gitu. Ya. Itu mungkin bagian dari prestasi. Cuma ada lagi orang yang melihat prestasi adalah sebuah piala. Selama belum ada piala, belum ada prestasi. Seperti itu. Dan itu ya bebas gitu. Ya pialanya juga mau sekaliber apa gitu pialanya. Standarnya ya. Iya, Exactly. standarnya seperti apa? Iya. Kalau cuma piala-piala, ya kalau kita ngomongin piala RT antar komplek ya, itu piala tetap. Tapi kan kalau piala antar kota gitu kan juga Iya. bisa berbeda gitu Ya, definisinya. makanya. Jadi ya silakan saja gitu, maksudnya menjadi ruang diskusi bahwa bagi yang pengen lihat Coach Sin gak ada prestasi ya silakan gitu. Cuman ternyata banyak kok yang melihat bahwa Coach Sin ini berprestasi, membawa legacy di timnas gitu ya. Balik lagi kita bukan fans Coach Sin, kita fans timnas gitu, dan kita pengen timnas ini tetap berlanjut. Thank you Kamsahamnida untuk Coach Sin, untuk jasamu selama 5 tahun. We're moving on. Yes. Gitu. Sesimpel itu sih buat gue. Jadi ya nggak perlu lagi dibumbui dengan hal-hal yang negatif yang tidak menyenangkan dipandang mata gitu, karena justru itu menjadi gambaran sebesar apa bangsa kita gitu, bahwa apakah kita bangsa yang melupakan jasa orang lain gitu kepada bangsa kita, atau justru kita bangsa yang menghargai gitu lah. Itu menjadi tolok ukur gitu. Jadi buat gua banyak sekali orang yang menghargai jasa beliau, termasuk mungkin ya, pasti kita juga di sini, dan ya we're moving on. Oke. Kalau dari Mas Aryo sendiri bagaimana melihat 5 tahun lah gitu. Dengan ya kemarin juga Mas Aryo sudah banyak pasti berbicara tentang beliau gitu. Cuman dengan dia juga memposting hal itu untuk bisa, ya gue melihatnya sih gue pengen apa ya, dia itu pengen ada standpointnya juga. Ketika udah banyak kiri kanan yang kita udah gua nggak usah ngomong secara literal di sini, kalian juga pasti udah pada tahu Jebret Tim ya. Nah, lo ngelihatnya seperti apa sih, Mas Aryo? Iya, ya gue rasa ini postingan yang cukup menunjukkan kebesaran hati ya seorang Sinteyong kan. Dia bilang
terkejut, Iya. terutama dengan waktu Timingnya. pemecatan, timing dan juga waktu dalam artian sebenarnya Iya. jam 10 pagi ya. Ya. 9.45. 9.40 itu kan sakit tapi ya dia bisa dengan skop yang lebih besar dia melihat rasa terima kasih terhadap federasi, mempercayai dia, ya seluruh pemain, seluruh pendukung yang telah mendukung dia ingin melihat anak-anak ini main di Piala Dunia. Itu kan suatu statement yang luar biasa sih menurut gua. Dia tetap siapapun pelatihnya, gue pengen kalian merasakan Piala Dunia gitu. Yeah. Kalau bukan sama gua ya nggak apa-apa, tapi penerus gua moga-moga bisa bawa kalian ke Piala Dunia. Ya besar hati dia mengatakan seperti itu gitu. Kalau lo tanya tadi faktor apa gitu dalam 5 tahun ini, kalau kita ngelihat peningkatan ranking, kita ngelihat catatan sejarah yang pertama kali diciptakan Indonesia, Piala Asia 16 besar, orang bilang disundul Kirgistan, kayak bodo amat, yang penting lolos ke 16 besar gitu kan. Lalu semifinal U23, round 3 for the very first time. Orang lagi bilang ini kombinasi antara federasi, pemain dan pelatih. Betul, emang semua punya Porsi. kontribusi porsi yang besar juga untuk bisa membuat tim seperti ini. Tapi kan nakodanya cuma satu, nakodanya Sintayong. Dan kalau ditanya lagi siapa yang menurut gua paling besar yang diberikan oleh Sintayong, menurut gua mentality. Kita menjadi bangsa yang berapa kali gua bilang selalu udah nggak inferior ketika masuk ke lapangan, ketemu Vietnam, ketemu Thailand dulu. Name it lah, pemain kita pasti ada nunduk-nunduknya gitu kalau ketemu Thailand. Aduh kalah nih kayaknya, kayak sebelum masuk lapangan udah kayak gitu. Walaupun enggak, kita akan coba maksimal tapi nggak kelihatan di lapangan gitu. Tapi kalau ini kelihatan, lo masuk lapangan, kepala lo tegak, lo di lapangan, ya lo nunjukin lo udah punya mentalitas yang berbeda. Mungkin itu ya, kalau gua harus sebut apa yang ditinggalkan oleh Sintayong yang paling besar adalah mentality dari para pemain. Betul. Oke, jadi kalau kita ngomongin soal apapun plus minus dari Coach Sintayong sebagai ex pelatih gitu ya dari timnas kita akan moving on juga ke pelatih baru Patrick Kluivert. Pasti kita juga punya harapan timnas kita semakin baik. Tapi kalau kita ngomongin soal bagaimana ketika kita gitu ya sekarang ya sebagai pelaku industri ya ini, bapak-bapak pandit juga gitu ya. Terus sekarang melihat bagaimana ya adalah gitu, ada yang memercikan minyak di api yang sebenarnya kecil, disiram minyak tanah nih, blar, panas, apinya kemana-mana, bensinnya juga jadinya kebakaran. Ketika sudah konteksnya itu personal, bukan lagi kita ngomongin soal kalau di suatu kantor ketika ada ups and down sesuatu, ada problematika atau mungkin ada naik turun antar karyawan, itu normal karena kita bekerja gitu. Tapi once ada outsider yang seakan-akan mengerti sekali nih kantor gua, itu kan jadi pertanyaan. Apalagi kalau dia sampai menyerang personal dari mungkin beberapa petinggi atau manajer lah. Misalnya gue perandaikan ini konteksnya dalam suatu kantor gitu ya. Nah, lo ngelihatnya bukan cukup sih. Gue bisa pakai kata-kata apa ya? Gue juga agak bingung karena gue nggak habis pikir dengan apa yang terjadi gitu ya. Apa sih maksudnya? Kok bisa gitu ya? Apa ya? Maksudnya apa Maksudnya ini? apa sih? Arahnya nih ya? Nah, itu apa gitu? Itu kan jadi kita wondering sebenarnya arahnya kemana? Apakah dengan Yang nyerang personal STY gitu. Ya. Oke. Ya, Bingung pertanyaannya. iya makanya Gue juga bingung mancing gitu. ini, mancing. Iya, maksudnya biar yang nonton juga lebih jelas nih maksudnya bahas apa nih gitu kan. Iya. Maksud lo kenapa masih ada yang walaupun ST-nya udah selesai tapi masih ada yang nyerang secara personal apa yang dilakukan selama ini. Satu orang lah itu ya. Ya, salah bla bla bla. Dan kenapa kok di media nasional sayangnya gitu ya? Iya. Oke. Salah satu fungsi jurnalistik adalah punya fungsi filter. Oke. Seharusnya fungsi jurnalistik. Di atas mungkin kertas. bisa bicara lebih dalam soal itu bahwa apalagi media yang cakupan dari nasional gitu, seperti Jebret kan juga dari nasional kan. Harusnya punya fungsi filter gitu. Oke, lu sekali kecolongan bahwa mungkin ini orang harusnya ngomong yang nggak seharusnya diomongin gitu, bahwa lu mau bicara bahas sepak bolanya aja gitu. Soal permainan, Mas Haryo pun yang sesantun ini pernah mengkritik STY. Pernah mengkritik permainan STY maksud gua. Lagi jelek dikritik, and that's healthy banget, sehat banget. Yang namanya lagi bagus dipuji, lagi jelek dikritik.
itu sangat wajar. Bicara soal sepak bolanya, ya kan? Itulah fungsi orang-orang ya pengamat-pengamat gitu kan, bahwa ini jeleknya begini. Secara permainan, secara taktik, secara teknik harusnya begini. Ini jeleknya begini. Itu yang diharapkan sama publik pun yang sehat, gitu loh. Tapi ada lagi beberapa publik yang ternyata emang seneng penyerangan secara personal tuh ada, gitu loh. Seneng dalam arti bahwa itu menjadi drama dalam tanda kutip yang dagelan, lebih ke dagelan yang ternyata menyenangkan untuk dilihat buat beberapa orang gitu. Bagi yang kayak gua mungkin Rizal, Mardel, Mas Haryo mungkin udah lu bicara sepak bolanya aja. Bagus sebut bagus, jelek bilang jelek. Begitu event bagus pun lu anggap jelek dan ternyata menyerang secara personal. Harusnya media yang udah sekali itu kelihatan tidak lagi mengundang orang itu. Ya. Banyak kok pengamat-pengamat senior, Mas Haryo menunjukkan kok cara menjadi pengamat untuk yang muda-muda tuh begini, bahasnya ini. Itu banyak kok pengamat-pengamat senior yang menunjukkan kelas dalam arti bahas sepak bola tuh ininya nih bahas gitu loh. Tapi ternyata ada yang secara rating orang ini menghasilkan rating. Itu loh. Jadi mungkin itu yang dilihat gitu. Padahal kalau secara fungsi jurnalistik harusnya filtering sebuah apa yang diucapkan secara masif ya, on screen gitu. Itu harusnya menjadi sebuah hal yang diperhatikan atau memang ini gua nggak yakin, atau memang agenda settingnya seperti itu. Akan menjadi banyak sekali ya praduga lah gitu ya. Yes. Kalau sebelum ke Rijal juga, Mas Haryo melihat bagaimana lu bisa kita katakan ya, Om Haryo sudah lebih banyak jam terbang ya untuk yang hal-hal seperti ini sebagai pengamat sepak bola, terus juga bagaimana melihat perkembangan sepak bola jurnalis. kita. Gue ingat banget dulu zaman-zaman 2018 atau 2019, gue nyetadion sama Om Haryo, kenalan di situ ngobrol dan gue bilang, oh nih Om Haryo Wikipedia sepak bola Asli, jalan iya, gitu kan. iya. Nah, orang tersebut, pengamat tersebut kan juga punya track record yang dikatakan baik. Luar biasa. Sebelum akhirnya drama kolam toksik yang dia ciptakan menjadi seperti ini. Lo melihat ya teman sejawat seperti itu tuh gimana, Mas Aryo? Ya masing-masing punya pilihan sih ya. Dan kalau dia punya opini sebetulnya salah juga gitu. Orang beropini gitu kan. Cuman tadi kalau balik ke apa yang dikatakan Aldi, ya fungsi jurnalisme kan betul menunjukkan fakta, perlu untuk memunculkan fakta. Iya, tapi kan kadang-kadang perlu nggak ya untuk buat naikkan. Kayak kita lah, kita mau nge-tweet, gue pengen nge-tweet ini, gue pengen ini. Bener yang gue ngomongin fakta, tapi nanti bakal memunculkan kegaduhan nggak ya? Kan kita aja pribadi kan pasti begitu kan. Apalagi lu ada di sebuah payung yang kredibel gitu kan, untuk bisa menaikkan sesuatu. Ya zaman dulu lah, gue di Gramedia kan pasti enggak lah, ini jangan naik, pasti akan memunculkan. Itu kan kita punya filtering seperti itu gitu. Tapi ya tetap aja orang punya, di negara demokratis ya punya hak ya untuk berbicara seperti apa. Cuman perlu atau enggaknya itu kan yang akhirnya menjadi pilihan dari pribadi itu masing-masing. Mungkin gue juga punya gitu omongan-omongan yang harusnya nggak gue omongin tapi fakta gitu. Tapi kan gue enggak lah, kayaknya kalau dia omongin akan begini gitu. Tapi kan itu masih sesuai konteks. Iya, sesuai konteks. Dan gue pribadi dari dulu nggak pernah nyerang pribadi gitu. Kalau orang dibilang, ya Sintayong udah dapat berapa duit sih di Indonesia dengan endorsement segala macam, ya itu hoki dia lah sebagai pribadi. Bukan hoki sih Om, rezekinya dia. Rezeki dia sebagai pribadi, looks-nya oke, dia bisa membawa diri, punya value, punya value akan produk itu kan, produk yang sembarangan dong, nunjuk orang kan. Ya. Apakah pelatih Indonesia sebelum ini dapat? Ya kan belum tentu kan. Kalau dia ternyata dia punya value, dia punya influence yang bagus sehingga dia mendapatkan produk-produk itu gitu. Jadi gue nggak pernah melihat itu sebagai korelasi dengan prestasi gitu. Lo mau di luar itu ya terserah lo gitu loh. Para pemain mau di endorse siapapun ya udahlah, itu kan rezeki masing-masing gitu. Tapi lo di lapangannya bisa main apa enggak, kan lebih itu. Betul. Yang gue omongin lo tuh, mau ngapain aja di luar lapangan, pas gue panggil lo latihan sama main yang benar udah gitu kan. Sama kayak orang menyerang Patrick Kluivert dengan masa lalunya di judi kan, itu juga nggak fair juga. Menurut gue kan ya udahlah, itu kan dia secara pribadi, tapi kan nggak ada kaitannya. Kita ngeliatnya kan moving forward seperti apa bukan gitu. timnas Indonesia gitu. Tapi kan
ya balik lagi perlu nggak perlu yang kalau lo tadi lo tanya itu, gue lebih melihat perlu nggak ya ini diungkapkan. Lebih banyak nggak perlunya sih Om. Cuman kalau konteksnya mungkin yang ada versi JJ muncul Aha. sebagai jurnalis lagi-lagi kita kan perlu cover dua sisi. Ya. Selama ini kan yang isu dinamika, kegaduhan, ruang ganti itu kan kita selalu mendengar dari sisi satu. Tapi dari sisi seberangnya kan kita nggak pernah tahu gitu kan dari sisi orang yang ada di ruang ganti itu juga. Dalam hal ini JJ kan ada di situ gitu, sehingga wawancara dengan Valen dia menunjukkan beberapa hal-hal yang ternyata nggak sama nih sama yang diomongin sebelumnya gitu kan. Jadi ya kita sebagai publik, kita sebagai netizen, kita sebagai media ya butuh mendengar dari dua sisi kan. Betul. Jadi itu perlu juga dimunculkan. Walaupun sisi lain akan melihat lu bikin rame lagi nih orang udah mulai move on. Enggak dong, ini kan harus balance, harus di cover secara balance. Itu juga harus kita pertimbangkan. Baik, berarti kalau memang kita ngeliat sekarang adalah sudah yang tadi kita juga obrolin itu, kita akan moving forward bagaimana nanti Patrick Kluivert juga bisa membawa Indonesia lebih jauh. Itu harapan gua yang sangat benar-benar gua bold banget di sini. Mungkin harapan juga teman-teman yang lagi nonton. Nah, salah satu juga harapan yang gue pengen lihat adalah ada beberapa nama nih yang akan bergabung lah ke timnas kita. Romeni sudah hampir pasti. Terus juga ada nama Baker sama Jairo. Nah, lo ngelihatnya proyeksi 3 pemain ini walaupun secara Baker kayaknya di ini Iya, klarifikasi lagi ya. klarifikasi Klarifikasi sama lagi. Kemenpora ya. Iya, Itu iya. ada Katanya kan kesalahan sebut bukan ternyata Matthew. Matthew ya. Itu Nah, gua lo salah ngeliatnya gimana? sebut lah. Gua Untuk rasa yang upcoming ini. Yang akselerasinya udah kelihatan nyata banget kan dua pemain itu ya, oleh Romeni dan Jairo Ridwald. Gua rasa ini akan menjadi additional yang sangat berguna banget buat kita nantinya. Bukan cuma untuk 2 game yang akan datang, tapi ya sisa pertandingan di kualifikasi ronde ketiga ini. Karena nggak bisa dipungkiri kita memang butuh striker yang benar-benar bisa manfaatin Tajam, peluang. ya. Dan oleh Romeni walaupun bisa dibilang striker, tapi dia bisa mengcover beberapa posisi juga gitu. Beberapa kali dia dimainkan sebagai winger, dia bisa ngelakuin itu. Jadi gue rasa akan menjadi booster banget bagi timnas kita. Dan untuk Jairo Ridwald penting bagi kita untuk punya pemain yang bisa dikatakan murni sebagai gelandang bertahan gitu. Oke. Karena selama ini kan kita otak-atik pemain yang tadinya mainnya sebagai back atau back kiri kita pasang sebagai jadi pemain gelandang bertahan. Dan gue rasa kalau kita punya pemain apalagi sekali Jairo Ridwald, walaupun bukan pemain di tim-tim besar tapi pengalaman dia bertahun-tahun di Premier League Ini pasti pada akan Palace berguna kan? banget. Palace, lamanya di Palace. Iya, gue taunya dia di Palace. Gua rasa akan sangat berguna banget pemain kayak begini dan akselerasinya kayaknya bakal dipercepat dan bisa jadi di Maret bakal bisa memperkuat timnas Indonesia kita ya. Iya. Harapan gue sih begitu, 2 pemain ini dan bisa dikatakan target 4 poin realistis banget kalau ada 2 pemain ini sebagai tambahan juga. Dan kalau memang realistis atau target pasti sudah ada gitu ya Jal ya. betul. Tapi kan kita ngomongin, tadi gue sempat ngobrol juga off cam sama Om Haryo gitu di bahwa proses adaptasi gitu. Iya. Enggak ya cepet atau lambat itu relatif lah bagaimana kita ngelihatnya. Cuman dengan sekarang udah masuk Januari, kita match juga di bulan Maret. Terus juga nanti ngebangun chemistry dengan waktu yang sangat sesingkat-singkatnya. Siapapun pemain itu atau mungkin lo mau highlight juga silakan. Bagaimana nih nanti bisa Patrick Kluivert punya way out yang oke buat pemain timnas kita. Iya, apapun soal persiapan itu satu hal, tapi yang penting bagaimana saat pertandingan. Ya. Itu dulu aja sih. Maksud gua kita bisa bicara soal ya idealnya adaptasi pemain butuh waktu. Idealnya pemain baru masuk ke sebuah tim butuh waktu gitu. Ngobrol kalau Ngobrol. "Oi guys, Yes. Bonding. ya. Idealnya begitu. Tapi bisa nggak ada pemain yang debut langsung bagus? Banyak contohnya kita ada juga. Iya kan? Nah, itu dia. Mes. Martin Pas. Ya, gitu loh. Jaitzes. Jaitzes. Bukan hal yang nggak mungkin pemain debutan itu langsung gacor dalam tanda kutip ya, langsung oke. Jangan ngomong gitu, ntar banyak yang komen gitu kan. Ya itu kan kata-kata udah lanjut dulu dah, ntar gue kasih tahu belakangan. Lanjut ya. Nggak boleh kata itu ya. Iya. Terkait dengan itu kan, terkait itu, itu. iya. Maksudnya, langsung moncer. Tabloid bola. Ya gitu, Ya, langsung moncer di debut Oke, itu kan banyak gitu. Jadi buat gua secara di atas kertas memang butuh waktu, cuman banyak kok pemain yang debut itu langsung ngegas itu benar. Itu yang kita harapkan dengan siapapun debutan nanti yang ada. Walaupun ini tim emang promising gitu. Timnas kita tuh promising, nunjukin gitu. Kecuali emang kita jelek, ya udah kita pasti nggak cuman gue yakin publik kita pasti nggak akan berharap apa-apa gitu loh. Emang jelek gitu kan. Wis lah mau apa gitu. Tapi masalahnya ini promising gitu loh. Dan Mas Haryo siapa gitu ngomong bahwa kita lolos peringkat 2 pun masih kebuka banget itu loh. Bukan kita serta-merta yang penting lolos deh, mau peringkat 3 mau peringkat 4 yang penting lolos deh. Enggak. Bahwa peringkat 2 pun kita masih terbuka gitu loh. Walaupun nggak lebar ya Jal, cuman terbuka itu ada peluang. Nah,
Jadi ya gua nggak bisa banyak bicara soal gimana cara lu langsung unite ini tim, gimana cara lu langsung bikin bonding pemain-pemain yang baru masuk, Riddervold dengan segala macam pengalamannya, Romani dengan piramida sepak bola di Eropanya. Tentu bakal sulit sekali PR dari Coach Patrick, cuman gue cuma bisa berharap, gue cuma bisa positive thinking aja bahwa apa yang udah ditinggalkan, apa yang sudah dilakukan oleh Coach Shin, estafet ini bakal dilanjutkan dengan Coach Patrick, disempurnakan, kita lolos langsung dari ke Piala Dunia. Amin. Anything can happen ya. Nah, kalau dari Mas Aryo sendiri melihat nama baru yang sebenarnya kayak kalau kita ngeliat di setiap pertandingan timnas kita, di setiap pertandingan WCQ gitu, oh ada lagi nambah lagi tuh dengan adanya nafas baru gitu ya, ada sosok baru, Coach Patrick Kluivert, akan ada pembeda seperti apa sih mungkin dari pandangannya Mas Aryo? Iya, kalau dalam kasus Martin Paes kan dia langsung ngebuktiin ya di posisi kiper gitu, dan diburu-buru oleh federasi, ternyata jalan yang luar biasa tepat ketika dia main langsung bisa save penalti gitu kan lawan Arab Saudi di sana gitu. Di pertandingan kedua lawan Australia. Berarti ada yang buru-buru dong pemain-pemain ini tanda kutip yang yang penting masuk dulu ke pemain timnas, atau malah memang itu sangat dibutuhkan malah. Dibutuhkan. Ketika peran Martin Paes ketika dia akhirnya bisa menyelamatkan penalti, berarti kan justifikasi pilihan kita butuh nih. Pak Erick Thohir memang tepat untuk bisa nguber dia main di pertandingan itu, which di H-2 kita udah bilang dia nggak akan cukup waktu dia untuk bisa tampil. Ternyata H-1 sukses Pak Erick Thohir untuk bisa memainkan memastikan Martin Paes itu main di laga debutnya itu, dan akhirnya betul-betul itu pilihan yang tepat gitu. Lalu di beberapa laga sebelumnya kan juga nunjukin dengan Verdong tadi kita sebut, Ragnar, lalu Tom Hai, Jahid Ses, mereka langsung nyetel di pertandingan pertama. Tapi kalau kita berkaca debutnya Hubner, debutnya Nathan, sebetulnya kan agak shaky, bukan debut yang bagus. Termasuk Mas Hilgers menurut gua debutnya biasa aja, Eliano pun biasa aja debutnya gitu. Tapi harapannya pasti di pertandingan berikutnya bisa step up. Yang krusial kan memang lini tengah. Lini belakang. Makanya agak kerepotan pada waktu itu Sintayong untuk siapa nih pairing 3 kita yang paling pas gitu kan. Sehingga akhirnya babak kedua ganti lagi pemainnya, babak kedua ganti lagi Rizky Ridho masuk, karena memang butuh chemistry untuk ngebentuk lini belakang berisikan 3 pemain. Tapi kalau di tengah dengan masuknya Jairo, ya mungkin itu akan lebih mudah nyetel karena itu memang menjadi wilayah kekuasaan dia di skema apapun. Kalau kita bicara pemain-pemain yang biasa main 4 back, untuk main 3 back kan mungkin harus adjustment. Tapi dia kalau langsung main bisa dimainkan di Maret, itu jelas sebuah addition yang bagus, karena kita butuh pemain yang bisa membebaskan dalam tanda kutip Tom Haye untuk bisa tampil lebih ofensif. Dia butuh petarung yang di tengah. Nah, Jairo itu memang yang pemain yang bisa atributnya semua ada di situ gitu. Nah, kita kan selama ini mencari striker nomor 9 ya. Walaupun dia mungkin bukan nomor 9 murni gitu, tapi dia sering bermain di posisi itu dengan baik, dengan gol yang cukup continue dia bukukan demi pertandingan gitu. Nah, kita kan emang mencari nih sosok striker yang selama ini dari lokal udah kita coba terus, berapa pemain coba di situ. Strike sudah diberi kesempatan berulang-ulang. Kadang-kadang dia bisa nunjukkan kemampuannya untuk mencetak gol, kadang-kadang enggak, kadang-kadang orang lebih melihat dia kok terlalu banyak lari gitu. Tapi di skema Sintayong ternyata pemain seperti itu dibutuhkan juga untuk membuka ruang kan. Jadi ya nanti di pertandingan pertama Ragnar udah pasti nggak main karena kartu kuning, dan juga Hubner nggak main. Jadi kalau posisi itu akan langsung diisi oleh Ole di tengahnya dengan menggeser strike ke kiri, itu kan jelas sebuah hal yang kita harapkan, langsung ada pengganti yang setimpal. Sementara di tengah untuk menggantikan Ivar misalnya, si Jairo udah bisa langsung masuk. Jadi ya kalau 2 pemain betul-betul bisa datang ini 2 di pertandingan melawan Australia, ya gue rasa ini emang langkah yang sangat tepat. Oke, jadi apapun yang nanti yang akan kita lihat untuk 4 pertandingan sisa di kualifikasi Piala Dunia ini, semoga yang paling baik gitu ya. Karena ya sekarang kalau kita ngomongin target mau Piala Dunia tahun depan atau mungkin masih Piala Dunia berikutnya kan, ya maksud gua ini udah depan mata loh guys. Masa kalau bisa sampai, kalau enggak kita kejar dulu tuh 4 tahun lagi nunggunya. Iya, 4 tahun lagi gitu. Masalahnya berbenah nggak cuma Indonesia.
Tim lain Semuanya tim lain juga Iya. berbenah. Tapi bagaimana kalau kita nggak usah ngelihat dapur orang, kita nggak usah ngelihat rumput tetangga, kita ngelihat kita aja. Semoga ya tadi kayak lo bilang ini potensial banget nih tim. Iya. Orang itu memang ekspektasinya tinggi ya memang karena ngelihat berpotensi sangat gitu. Jadinya kita lihat ke depannya. Oke, jadi segitu dulu dari kita. Semoga pembahasan ini kita mencoba untuk yang tengah-tengah gitu guys ya. Karena kita pengen banget bisa melihat lah kita sebagai pengamat, fans, siapapun itu. Ya Indonesia bisa berbicara banyak. Amin. Sepak bola kita ya. Gitu. Tapi MU ketemu Brighton bisa bicara banyak kan nanti? Oh enggak. Udah enggak usah balik ke MU. Ini terima Lagi kasih paling banyak Awi dan juga PT Mesindo Visual kalah Pratama. lagi. Saksikan KPI besok siang dan semua program Jebret Media. Langsung subscribe, komen sama like. Oke, akhir kata Mardel, Rijal, Mas Thank you. Aryo, Ali cabut. The Seagulls. Ditutupin gua sama Aldil itu. Ya, Oh, happy maaf. Friday. The Seagulls. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.